bertolak belakang sama gue punya karir Boyen gitu. Gue juga mau berhijab karena kan memang bukan karena papa. Papa pas hidupnya tuh pengen banget gue berhijab gitu. Dia bilang kayak gadis Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Boyen Pesek di Pot Boy Podcast Miss Boyen. Kali ini ya, sebelum kalian nonton ya Miss Boyen viewers, kalian harus like, subscribe, and comment. Jangan lupa juga. Dan aku di sini ya, aku kasih tahu, aku tegaskan bahwa aku tidak butuh followers. Aku hanya butuh kalian subscriber ya. Subscriber ya, itu pokoknya. Saya butuh subscriber aja. Subscribe. Yes. Mohon maaf. Bu Haji, maaf. Kali ini saya harus nggak boleh petakilan karena bintang tamu kali ini seorang gadis soleha. Udah nggak gadis ya, Saya tidak sebetulnya gadis lagi. Iya, aku harus jaga sikap hari ini. Nggak masalah. Ya, kali ini aku kedatangan bintang tamu Asya Syara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Podcast Boy. Pot Yeah. Boy. Pot. Gimana, Mbak? Pot Boy. Pot Boy. Podcast Miss Boy ya. Podcast Miss Boy. Apa kabar Asya Syara? Baik. Ih, kangen deh. Alumni. Bukan lagi sih. Sekarang kesibukannya apaan, Asya? Kesibukan saya sih macam-macam ya, Mbak. Apa itu macam-macamnya? Satu macamnya, saya mengurus keluarga. Kedua, saya tetap berkarir, kan. Terus ketiga, nyebuk-nyebukin diri aja. Oh, nyebuk-nyebukin diri. Gak apa-apa, yang penting kita sibuk. Yang penting orang taunya, gue sibuk. Pas dia, gini-gini, sorry gue gak bisa. Iya, sibuk. Padahal malah belanja, makan kok drakor, ya kan? Di rumah ya kan. Tapi kamu apa kabarnya? Aku baik-baik saja. Rambut kamu semakin bulat iya, ya? Biasa. Aku kan mau mencari. Enggak, karena itu ngikutin pasangan. Iya, gitu. Aduh, deg-degan deh. Ya. Anda sekarang dengan mata biru ya? Iya, mencari mata biru dan mencari mata batin. Mata batin. Asya Syara, mau nanya nih. Boleh. Kan dulu kan Asya Syara penampilannya yang rambut seksi, ya curly manja gitu kan. Baju rok siapa tuh? Ini podcast tuh kenapa sih bolak-balik aja orang? Siapa sih? Tadi ada yang masuk ke situ. Enggak, Asya Syara soalnya bisa lihat ya. Siapa sih? Jadi deg-degan deh, jadi serem ya. Terus lanjut. Asya. Enggak. Bisa lihat setan ya? Enggak. Ya. Bisa lihat Ada setan di depan aku. Oh, setan kredit. Lalu dulu kan penampilannya curly, terus baju-baju seksi gitu segala macam. Nah sekarang kan Asya udah berubah penampilan nih, drastis, udah berhijab gitu. Itu dapat hidayah dari mana? kejedot, Mbak. Hah? Kok dapat hidayahnya kejedot? Enggak. Beneran Sa? Kejedot malaikat kali ya. Kejedot malaikat. Ya nggak tahu, pokoknya pas papa udah meninggal. Itu 2017 akhir ya kan. Terus udah gitu aku jadi sedih ngomongin ini, gimana dong. Nggak apa-apa, ini kan buat teman-teman kita juga bisa, siapa tahu buat perempuan-perempuan lain kan emang sebenarnya seharusnya kan wanita muslim tuh harus berhijab ya. Menutup aurat. Aku juga masih belajar, Boy. Ya. Maksudnya aku masih tahap pembelajaran, kadang aku lepas, ada beberapa job gitu kan. Sebenarnya kalau ditanya kenapa ya selalu berhijab, gara-gara pas papa meninggal tuh aku 2017 akhir aku tuh udah bener-bener kehilangan kendali lah sama sekali, benar-benar yang nggak ada pegangan gitu istilahnya. Nggak ada remnya. Papa tuh udah kayak tiang lah, kayak nggak ada pondasi aja gitu. Rumah tuh nggak ada pondasi, gimana sih, oleng banget kan pastinya. Nah di saat itu aku bingung apa yang aku buat ya. Aku ke klub, aku kemana ya. Gue nggak munafik ya, gue ngomong aja ya. Ini gue itu untuk menghilangkan stres gue gitu. Nggak bisa juga gitu. Sampai at the one time
gue ketemu sama temen gue bilang dia ngomong gini, Syah papa masih ada? Enggak, udah nggak ada, baru ini belum setahun. Terus dia bilang lo nggak mau berhijab, kali aja itu bisa meringankan beban-beban yang ada di diri gitu, kali aja itu bisa ngeringanin dosa papa, bisa ngebawa dia menjadi maksudnya di alam barzahnya tuh tenang gitu. Karena kan lo anak perempuan. Terus gue bilang ntar aja lah, umur gue 40 masih lama, 10 tahun lagi. Lo yakin umur lo masih 40? Ya sih, baru aku mikir omongan itu hanya planting sih sebenarnya, bukan omongan yang take it serius. Tapi itu kena aku gitu. Jadi pas dia ngomong, lo yakin nyampe umur 40 sih? Aku gak bisa ngomong. Aku cuma bilang, ya udah gitu. Akhirnya sampai satu malam aku doa, apa yang bisa bikin papa senang ya? Aku kasih duit sekarang udah gak bisa. Betul. Aku senangin papa mau ke luar negeri, istilah kutub utara sekalian pun aku tuh gak bisa bawa dia gitu. Jadi apa yang bisa bikin dia senang? Hanya amal dan doa dari anak yang solehah yang nyampe itu sih. Jadi I change my life gitu. Aduh, gue sedih banget nih. Gak apa-apa, namanya emang kita kan sebagai anak kan, karena dosa anak perempuan kan, apalagi kalau kayak aku belum nikah kan pasti bebannya nanti pertanggungjawaban dari orang tua kan. Nah ini juga mungkin bisa buat contoh teman-teman di rumah gitu. Karena kalau orang tua udah nggak ada kan, pasti kita hanya bisa memberikan doa ya kan, doa untuk orang tua yang udah meninggal. Jadi itu salah satu yang membuat Kak Asa berubah penampilan seperti ini. Iya, kadang juga bertolak belakang sama gue punya karir Boyen gitu. Gue juga mau berhijab karena kan memang bukan karena papa pas hidupnya tuh pengen banget gue berhijab gitu. Dia bilang kayak gadis Aceh. Terus sampai gue bilang, aduh, gue harus berubah. Karena ini yang bisa bikin dia bahagia. Paling dia meringankan beban dia bisa. Udah, akhirnya gue berubah. Banyak netizen juga yang inilah itulah, kadang sedih ya. Maksudnya gini, mereka tuh nggak tahu ya apa yang kita rasain. Benar nggak sih? Benar. Tapi kan gue nggak bisa kontrol mulut orang satu-satu, dan gue bukan orang yang baca-baca komen sebenarnya, cuman kayak asisten, kayak temen dekat, kayak segala macam selalu yang Syah nih orang kok rese banget sih, ntar bilang katanya lo labil lah, lo ini lo itu lo ini lo. Kan gue juga harus ada tanggung jawab yang memang harus gue kelarin juga. Ada beberapa kontrak, ada yang segala macam gitu. Gue bilang kadang mereka nggak ngerti gitu, mereka tuh harus pengennya hijrah banget gitu. Namanya hijrah kan, arti hijrah tuh belajar menjadi lebih baik. Iya dong. Awalnya kan dari diri dulu yang lebih baik, baru penampilan. Iya, gue sudah mencoba itu gitu. Dan gue bukan untuk orang lain, gue berhijrah memang untuk diri gue, karena Allah. Ya sebab musababnya itu karena papa, itu hanya perantara gitu. Ya mungkin disentilnya karena papa, atau mungkin kalau nggak dari papa, mungkin gue nggak akan pernah. Iya, nggak akan pernah berubah ya. Berarti di balik kesedihan juga ada hikmah ya. Pasti. Dari semua ini kayak pasti. Itu sudah gitu udah sempet ups and down banget, job apa segala macam, sedih banget sih gitu. Maksudnya kadang Indonesia ya, orang Indonesia tuh kan kadang-kadang suka mengotak-ngotakan karakter. Iya. Padahal kan Boyen dengan Boyen kayak gini belum tentu
Boyan nggak bisa main yang segala macam, untuk Boyan nggak bisa main drama kan gitu. Tapi kan dengan terkenalnya Boyan yang sudah komedi, yang sudah ceria, yang sudah orang pengennya pakainya itu aja gitu. Jadi kayak gitulah mengotak-otakannya kayak gitu. Mungkin gue sudah dibesarkan nama gue di entertain seperti ini, orang agak rincu kalau dia mau pakai gue di protagonis. Iya benar. Jadi kita nggak bisa berekspresi sebebas mungkin ya. Jadi emang udah brandnya pelawak gitu ya kayak. Kan kalau udah drama. Sorry ya Nek. Nggak apa-apa. Lagi enak badan juga katanya Kak Sarah ya. Sering syuting mulu sekarang ya? Lumayan, alhamdulillah. Terus jadi ya gitu, maksudnya kadang gue bingung gitu, tapi ya udah sampai akhirnya tawakal. Gue yakin rezeki nggak kemana. Rezeki itu nggak pernah salah alamat lah istilahnya. Rezeki gue ya rezeki gue, rezeki Boyan rezeki gue. Betul. Kan? Benar. Yang penting I do my job gitu. Yang penting kita udah ikhtiar, doa, ya udah hasil akhir terserah Allah. Betul. Ada nggak sih Kak yang seandainya nih Papa masih ada gitu? Ada nggak sih yang belum tercapai buat nyenengin Papa sama apa yang belum pernah tersampaikan untuk Papa? Kata-kata yang belum pernah tersampaikan dari Kak Asya ke Papa. Kalau kata-kata semua udah aku sampaikan selalu. Aku selalu ngomong I love you Pak, itu selalu. Tata sayang Papa, Asya selalu ada buat Papa. Hanya satu mimpinya dia dan belum terrealisasi sampai sekarang. Mimpinya apa? Bikin masjid. Bikin masjid. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah kasih cepat. Mudah-mudahan kerja keras Kak Asya mengabulkan apa yang cita-citakan Papa ya. Bismillah ya Kak ya. Harus bismillah. Jadi sampai aku bilang, ya Allah kalau gue doa tuh jangan ambil nyawaku ya Allah sebelum aku bereskan semua ini gitu. Ya udah gitu. Berarti dalam keluarga yang paling dekat sama Papa Kak Asya ya. Jadi kalau ada masalah apa sharing ke Papa. Walaupun dia stroke gitu gak bisa ngomong, cuma ngomongnya dikit-dikit, tapi gue selalu ngomong gitu, Pak Caca gini, Pak saya tadi syuting ini loh, Pak gini, Pak Caca abis deket sama ini loh, Pak gini. Sekarang gak bisa. Sekarang cuman mengirimkan doa aja ya. Selalu begitu. Pokoknya mudah-mudahan Papa diampuni segala dosanya, di lapangan kuburnya ya Kak ya. Jadi sedih gue kalau tua gue sedih sama bapak gue udah kagak ada. Gue nggak bisa nangis kalau gue nangisnya di rumah Kak kalau nggak ada orang. Gue juga ngerasain gitu kayak Asya misal emang deket banget sama bapak gitu kan, kayak aku juga sama gitu. Aku udah bisa sukses, terus di saat aku udah bisa punya segalanya, papa udah nggak bisa ngerasain apa yang aku hasilin. Ya mudah-mudahan aja orang tua kita yang udah nggak ada bahagia selalu di sana, dikasih tempat yang layak ya. Amin. Kasih ada nggak sih sedih ya kalau kita Miss Boyan Fury, kalau kita ngomongin orang tua nih ya, apalagi kalau lihat perjuangan orang tua gitu bikin kita sampai sukses seperti ini ya, terus tiba-tiba kita sukses orang tua nggak ngerasain apa yang kita hasilkan gitu ya, sedih banget ya Kak ya. Sebagai anak kita hanya mengirimkan doa ya. Kalau papa sih sempat ngerasain ya, maksudnya alhamdulillah banget gue sempat umrohin dia dengan istilahnya VVIP lah gitu. Dari penghasilan Kak Asya. Alhamdulillah banget walaupun gue gak ikut. Nah bedanya papa itu dia merasakan tapi dia nggak ada, gue nggak pernah ada di samping dia gitu. Maksudnya karena gue sibuk kerja, syuting, terus gue hajar kanan kiri. Kalau sebelum menikah kan bisa 2 program. Nah itu tuh udah, tapi gue sempetin gitu, datang ketemu nemuin kan depan kamarnya depan-depanan gitu. Kadang gue cuma
peluk dia, gue pegang tangannya, karena itu yang bikin gue kuat gitu. Jadi kayak ada energi baru. Energi dari apa ya? Iya, jadi kayak orang di ngecas dipakai power bank ya itu. Iya, yang tadinya udah low. Iya, udah nih udah nggak kuat nih, udah drop. Badan udah capek, aduh udah gini ketemu dia lagi kuat lagi. Karena keluarga segala-galanya ya Kak ya. Yes. Tapi ada perubahan nggak Kak semenjak papa nggak ada gitu, berasa banget gitu atau gimana gitu? Ya berasa karena nggak ada tiang lagi, kan aku udah bilang. Jadi sekarang nopang sendiri ya? Iya, jadi kayak mau ngomong sama pak mama takut di drop. Pikiran ya. Jadi nggak bisa, nggak ada hal, nggak ada dia yang bisa gantiin sosok papa gitu. Kalau papa ya papa gitu, memang dia diemnya aja dia menguatin gue gitu, diemnya aja gitu, apalagi dia ngomong gitu, just peluk gue, hanya pegang tangan gue aja tuh gue udah dapat kekuatan gitu. Gue udah tahu you can do that Asya gitu. Dan gue bisa lalui itu semua, dan I did it, dan gue melakukan itu gitu. Dulu sempet gak sih Kak waktu zaman dulu kan Kak Asya pakai baju seksi-seksi ya kan, terus kayak anak-anak labing dah gaya-gayanya gitu kan. Jadi gue dulu iya pernah nggak ditegur? Oh banget, di SPR pernah ya kan, terus kayak gitu. Kalau dulu tuh gue kalau mau jalan kriaan malam ya. kriaan malam ya kan pakai baju sepat gitu. Dulu kan sering ketemu rokok pendek ya, karena gue kan biniat tuh kan harus pakai yang pendek. Jadi pakai rok panjang dulu naik di rumah nek. Oh Ya kan, Pak saya jalan ya Pak, ada ulang tahun. Nah lah kebanyakan alasan lah, ulang tahun ini lah, ulang tahun itu lah, padahal ulang tahun apos deh, ulang tahun seminggu itu 2 kali. Jadi gue cuma gini, pakai apa nak? Enggak ada pakai, dia lihat kan ya, nyampe mobil, gitu. Langsung tuh ya, cana gemes ya. Kan, nongol. Cana pom-pom, atau supir gue siram-siram, udah diem lu gitu. Itu kalau bapak gue lebih keras sebenarnya dari banding mama ya. Iya. Karena papa Arab ya, Aceh. Papa Aceh, mama Arab. Ya kan, karena agama Islam kuat ya. Banget. Jadi kalau lagi pas bintang tamu TV atau di acara sinetron, ada kalau sinetron jarang ya pakai segede paling ya kayak gitu, kalau nggak jeans kan. Itu telepon tuh dari keluarganya Aceh. Keluarga kita dari Aceh. Itu tuh si Asya gimana sih? Oh berarti sama. Bapak gua ada angkat telepon. Kau bisa benar? Gak usah kalau jadi artis. Allah, gue bilang. Ya, kalau udah RI 1 yang ngomong, gue udah gak bisa ngomong deh. Udah berarti Asya paling takut sama papa ya. Orang yang paling ditakutin dulu papa ya. Di bawah Tuhan ya bapak gue. Iya. Udah gak ada lagi udah. Yang lain gue tabrak aja. Iya kan aku tahu. Kalau udah ya kan? Yang lain gue gak peduli. Maksudnya bukan gue gak peduli. Maksudnya gini, kalau gue bener gue gak takut. Tapi kalau sama papa sama mama, mau gue bener ya udah gue diem aja gitu. Itu sih prinsip gue. Prinsipnya ya. Tapi Kak Asya semenjak berhijab ada perubahan gak sih dari diri Kak Asya? Kayak misalnya lebih tenang, lebih kalem gitu? Lebih tenang dan lebih mengontrol emosi dan teman-teman gue lebih berkualitas. Ya. Emang kalau dulu sebelum memakai hijab teman-temannya? Ya kan banyak teriakan juga, yang ngajak kesini lah, kesitu lah, ya kan ini itu. Sekarang kan dengan begini dia sendiri mau ngajak ini nggak enak gitu. Iya. Syah nge-mall aja yuk. Nah, gitu. Lebih ke kegiatan yang positif gitu ya. Jadi kayak gitu, Syah live music kan yuk, tapi pulangnya sebentar kok, jam 11 sudah pulang. Oh iya boleh. Jadi nggak yang, ya alhamdulillah sih lebih direm. Lebih direm ya, lebih tenang kasih batin gitu. Kalau batin itu tenang karena kan lebih nggak ngoyoh, lebih nggak yang maksa gitu.
gimana ya, kalau dulu tuh gini nih, gue harus program gue harus 3 gitu ya kan, gitu. Nah, mau tahu tuh gue putak gue program gue 3 aja gitu. Akhirnya yang gue dapet uangnya bukannya ya berkah dari hasil gue, tapi nggak gue nikmatin, capek doang ya kan. Kalau sekarang program 1 tapi gue nikmat ya, gue bisa sholat, gue bisa ngomong anak ya, gue bisa bawa anak-anak jalan ya, bersuami ya, sama mama, itu aja balance gitu jadi ya, kerja gitu nggak repot aja hidup gue, jadi nggak terlalu dikejar-kejar target kayak dulu gitu. Iya, jadi kepegang semua ya, balance ya, untuk keluarga, pekerjaan, anak-anak ya. Lebih simpelnya gue nggak terlalu mikirin dunia sekarang gitu. Kalau dulu ngejar banget dunia ya, dunia yang gue kejar sekarang ya bukannya gue nggak butuh dunia iya. Ya, maksudnya gue butuh tapi nggak gue kayak dulu gitu, nggak gue ngoyoh gitu. Ya udah, gue tetap ikhtiar apa yang harus gue lakuin gitu, tapi di saat ya waktu udah bilang ya udahlah kita berserah diri, ya udah gue berserah diri, udah gue udah tinggal tawakal, gue sholat aja terus, ngaji sholat ya udah gitu aja. Alhamdulillah rezeki ada aja kayak pasti, karena kan yang ngasih semua Allah. Betul. Tapi ada nggak sih Kak, semenjak berhijab ini kan, dulu kan image Kak Asya kan di dunia sinetron kan non hijab ya. Nah sekarang kan ada perubahan gini, ada masalah nggak di dalam pekerjaan kayak Kak Asya berubah penampilan? Misalnya produser, aku mau kamu lepas ya jilbabnya gitu. Ada banyak. Ada. Tadi yang aku bilang kan banyak yang yaitu mereka itu mungkin tuntutan peran. Ada Kak? Ada banyak. Tapi Kak Asya kalau ditawarin peran seperti itu, Asya ini perannya nggak bisa berhijab gitu, dibuka dulu hijabnya gitu, diterima nggak Kak? Kemarin-kemarin sih enggak. Ya cuman sekarang udah ngomong sama Miswa, sama ngomong sama ibu juga, sama mama, boleh, tapi tidak kan ada wig dan ada nggak boleh pakai baju seksi gitu. Oh jadi pengganti hijab pakai wig ya? Tapi Kak nggak takut di komen netizen Kak? Udah netizen kan parah-parah Kak, kalau udah namanya orang berhijab terus dilepas gitu. Capek Bo, kalau ngebayangin komen netizen capek, pusing sendiri elunya. Gitu. Berarti kalau misalnya nggak mau ngeliat netizen, nggak pernah dibuka Instagram dong? Nggak pernah, jarang. Apa komennya komennya dimatiin komentar? Komen gue hidupin. Terus tapi gue habis posting gue lupain aja. Paling kalau ada yang kayak temen gitu di bawah-bawah, dia udah DM terus dia komen, ya udah aku balas gitu. Tapi aku nggak scroll ke atas. Tapi Kak pernah nggak sih kebaca gitu komen netizen yang bikin nyakitin banget? Ada komen gimana tuh komennya Kak? Dasar apa dia bilang munafik, dasar munafik, ngomong nangis ini ono gitu. Nggak taunya sekarang lepas-lepas juga katanya gitu, foto ya kan, heboh gitu, repot katanya Asya lepas hijab ini ono. Gue bilang ya capek juga ya, gue bilang gitu. Sekali berita oke, gue ladenin 2 kali berita oke, 3 kali udahlah gue nggak mau ngomong, udah enak komen ya, terserah aja. Ya udah, yang penting kan urusan aku sama Tuhan. Betul. ya kan maksudnya gini, memang sih di dunia ini kan mengharapkan fans ya kan, tetap ini, tapi kan yang penting ya udah, gue nggak mau so baik tapi gue bukan orang jahat, itu aja. Betul, karena sebelum kita berhijab, hijabi dulu hati kita ya. Bener, matangin aja dulu diri. Iya, merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Masih masa belajar gitu Boy. Betul. Bukan yang hijrah yang udah kayak syar'i gimana gitu. Belum ilmunya belum sampai sana. Betul. Masih belajar, ngaji juga masih dirapiin, tauhidnya ininya apa segala macam. Sering ikut pengajian ya kalau Sabtu Minggu masih tetap ikut pengajian? Sekarang lagi pandemik ini kan lagi online semua. Aku kalau online kayak agak kurang menyatu ya. Jadi aku kalau pengajian pas ketemu aja. Tapi alhamdulillah ya Kak, kerjaan lancar, ibadah lancar ya Kak. Terus keluarga kepegang semua ya Kak. Bismillah.
Bismillah pokoknya. Apapun prinsip Kak Asya apa sih Kak biar menjadi orang sukses gitu prinsipnya? Jaga attitude ya. Attitude. Satu. Betul. Akhlak. Akhlak. Attitude itu termasuk yang akhlak. Sama siapapun. Sama orang kecil, gede, nggak ada batasan gitu. Jadi jaga attitude. Kedua, skill harus ada, dan jangan malu untuk bertanya kalau I'm wrong or I'm right gitu. Kadang tuh gue kalau main sama senior gue, itu siapa? Ini siapa lagi? sih, Bo? Itu ngapain sih? Dia ngejemurin. Ini kata rumah susun. Ini Apa sih, Bo, ya? Makanya Kasya, ini kan podcast gue dari kemarin ada orang lewat. Ini udah ngejemurin. Mau sana Anda. Aduh, ini baru bangun beranak. Ini kayak baru bangun beranak nih perempuan nih. 30 tuh pasti di 30. Salah. Lagi syuting. Gila-gila masuk TV ya? Iya. Oh, pansos nih, pansos. Enggak. Podcast lu gimana sih emang begini ceritanya? Makanya saya nggak tahu nih ya. Rasanya nggak ada lo podcast yang kayak gini, lu mah serius gitu kan? Lu mah orang jemur. Makanya Kasya nih. Ada aja lu. Biasanya ada, makanya lewat mana sih itu pada masuknya emang ada gangnya ya? Oh, nembus di situ ada itu di situ pemukiman. Maksudnya dia lewat alang-alang kali. Itu biasa di bawah soalnya ada ini ada apa perumahan baru. Oh, ada perumahan. Itu kayaknya dia bukan naik dari lift deh. Dari mana? Kayak ngerambat ke tembok dah. Orang laba-laba. Kasya. Nih kan Kasya aku lihat sekarang penampilan. Iya, minum dulu. Punya aku putih, punya kamu kok berwarna? Tergantung hidup. Oh. Berarti hidup gue penuh warna. Oh, penuh warna ya. Hitam putih saya. Hidupnya tawar. Anyep soalnya aku kan belum berumah tangga jadi masih anyep Kak. Iya. Belum ada kehidupan yang. Nih, ada kata-kata ya. Iya. Kalau lo belum berumah tangga, you don't know real life. Artinya? Lo berarti nggak tahu hidup yang sesungguhnya. Nah, tuh aku pengen hidup yang sesungguhnya. Bener? Bukan begitu? Benar. Dulu pas nikah ta'aruf apa dijodohin apa ketemu langsung? Ta'aruf. Ih lucu loh ya. Kasih saya lucu. Pantesan ya komedi mulu sekarang ya sinetron ya. Ya kan? Lucu kan? Apa itu udah pakai extravaganza? Iya. Oh iya dulu sama Amar oke ya dulu ya. Iya. Extravaganza ya. Dulu masih pakai iya kan. Lagi. Suka geli gak sih kalau ngeliat dulu kayak gitu? Enggak ya? Kan gue kece ceritanya. Oh iya, emang dia dulu cakep. Terus antagonis cuman mukanya galak. Muka gue tuh emang galak. Iya. Bukan muka gue, muka gimana ya? Muka judes ya, kalau kata orang muka judes. Tapi tak kenal maka tak sayang. Bener, kadang orang lihat dari covernya ya. Makanya don't judge book from the cover. Nah, ya kan? bener itu. Belum tentu orang tuh kalau depannya galak tuh dalamnya galak juga. Padahal mah kalau dalamnya mah galak juga sih. Galak lah kalau dia belum dibayar galak dia. Nggak belum transferan masuk ya. Galak Terus Kasih, ini kan aku lihat penampilannya sangat sederhana sekali, cantik, menawan ya kan. Terus wajah tuh make up kayaknya polos-polosan aja. Ada nggak sih yang udah dipermak-permak gitu kayak zaman sekarang? Teman-teman dia dulu cakep ya. alhamdulillah masih sebelum Kayak suntik putih gitu. Emang dia udah cakep putih dulu ya. suntik, gue pengen suntik kromosom tapi belum boleh, nggak boleh. Nggak boleh siapa? Mama gue repot. Oh, apa-apa konsultasi sama mama ya? Paling aku perawatan aja sih. Filler bibir gitu biar kayak Kylie Jenner. Pengen sih. Pengen, cuman nggak boleh. Kayak lo gitu. Iya. Oh, kalau saya mah kedok pintu. Si jontor. Gue pikir lo kena tawon. Kata si Opi, bibirnya kata kenapa? Karena kopi panas ya katanya. Melepuh dong. Kopi minyak. Oh, tempe goreng. Kasya, anak udah berapa sekarang? 2. Nggak mau nambah lagi? Alhamdulillah, ntar aja. Ada nggak sih yang mau nurunin bakat gitu anak, bakat Kasya yang nurunin? Si kakak kali ya, Salimah. 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 Bakat acting apa nyanyi? Acting, nyanyi gitu. Tapi gue arahkannya ke nyanyi ya. Jadi gue arahin piano, nyanyi.
Main musik ya. Yang kecil Dia lebih ke akademik. Lebih kayak kedokteran gitu gede Dia ya. lebih kayak main Lego gitu. Oh. Berarti itu IQ-nya tinggi biasa kalau yang jago main Lego. Memang alhamdulillah tuh anak cerdas. Iya. Suami gimana, apa kabar suami? Baik, alhamdulillah. Bapak itu baik, bapak botak itu baik. Tapi artis yang jarang gosip rumah tangga kasih loh. Amin ya Rob. Itu gimana sih menyiasatinya? Apa sih kan menyiasatinya biar enggak ada gosip-gosip rumah tangga gitu. Kan sekarang kan orang apa rumah tangga berubah sedikit heboh beritanya. Orang pada tahu. Jangan sering masukin apa-apa ke medsos. Curhat-curhatan gitu jangan. Jangan. Itu bahaya. Karena menurut gue itu aib. Kalau rumah tangga tuh aib. Orang Arab bilang tuh aib. Kalau kita kan aib. Aib tuh nggak boleh gitu. Jadi once lu udah nggak sanggup, udah nggak kuat, yang tahu kadarnya lu berumah tangga kan lu berdua, ya kan? Yang tahu kadarnya itu kan kita gitu. Once lu udah nggak sanggup, ya udah selesai aja gitu. Gugat aja udah selesai. Iya, daripada ribut-ribut bikin ributnya malu. nanti belasnya digugat aja ya kan? Bener. Gitu. Jadi nggak usah apa-apa. Suami ini anak kocot ya kan, ini begini naik berita. Nah, gue nggak demen tuh kayak gitu. Iya. Karena memang dari dulu ya, alhamdulillah wa syukurillah, memang aku beranjak dari yang memang bukan maaf ya, infotainment memang penting gitu, tapi dari dulu tuh memang aku nggak suka gitu yang exposure my real life gitu, nggak suka gitu. Paling kegiatan yang positif gitu ya, yang urusan kerjaan, urusan anak, urusan apa Asya mau ngerapin badan gitu, apa segala macam yang kayak gitu, kegiatan yang it's all about me gitu, bukannya karena suami ada masalah suami pribadi gitu. Aku paling gak suka tuh kayak gitu. Malu juga ya, tuh udah berantem nggak jadi cerai, balik lagi malu ya. Akhirnya jadi omongan kan gitu. Dan terus itu kan maksudnya gimana juga, itu kan bapak dari anak-anak kamu gitu. Jadi jangan sampai sekarang kan memang udah eranya era Z ya, udah masuk ke era Z. Jadi udah entar lu buka YouTube ya kan, anak lu tahu gitu gini apa nggak sedih tuh, iya kan? Yang ngomongin emaknya sendiri, ya Allah ya Rob, jangan. Iya. Kalau bisa sih enggak lah. Bagus ya. Hindarin kayak gitu-gitu. Nah itu Miss Boyan Viewer tips dari Asya Syara untuk para artis yang menghindarkan gosip rumah tangga ya. Nah ini ada salah satu video nih Kak Asya Syara. Kita lihat nih ya videonya sama VT-nya nih Kak. Ada artikelnya juga. Harapannya apa nih? Mudah-mudahan keluarganya sakin. Amin. Amin. Ini baru-baru aku galis. Nah, selamat sekali lagi. Banget ini kemarin kan katanya jagain jodoh orang ya kan, nikah. Iya, jadi Lesti sama Rizky kan dulu pacaran 5 tahun kalau nggak salah ya, terus kawinnya sama orang, nikahnya sama orang lain, jagain jodoh orang. Nah ini komentar netizen banyak banget nih gitu kan, karena kan banyak sekali kan fans dari Rizky sama Lesti gitu. Terus kemarin sempat datang ke undangannya. Nah komentar Kak Asya gimana nih Kak? Ya itu kembali lagi, jodoh, maut, rezeki itu nggak ada yang tahu, cuman Allah yang tahu. Jadi jangan pernah lo kayak berharap kayak gimana ya, berharap sama orang, janganlah kalau gue bilang sih. Iya, karena kalau kita terlalu berharap, kalau nggak jadi kita kecewa ya. Udah pasti nyakitin lo, udah pasti lo yang tersakiti, kita yang tersakiti udah pasti. Jadi menurut aku pembelajaran hidup aku sampai sekarang, umur aku 31 ya. Sekarang aku akan kayak ngegantungin semuanya aja sama Allah. Udah serahin semua sama Allah. Yang penting kita usaha, karena apapun itu sekarang dia bisa jadi laki gue, besok bisa enggak gitu. Karena nggak tahu besok
lu akan terjadi apa dalam hidup lu tuh lu nggak tahu. Nggak usah besok, 2 menit lagi nih lu nggak tahu. Lu bilang abis ini syuting podcast, tapi kan lu nggak bisa jamin itu bisa apa di jalan amit-amit kenapa. Iya. Kayak gitu-gitu. Iya. Maksud gue hal yang kayak gitu berarti dia punya iman yang kuat. Tegar berarti ya. ini perempuan bukan masalah tegar, dia tahu agama yang kuat. Kalau orang tahu agama, tahu iman, dia akan accept itu semua. Tapi jarang loh yang cewek kayak gini, biasanya kan nggak ada yang kuat Biasanya kan datang ke baper tempat ya. mantan. Iya. Biasanya baper, tapi harusnya sih enggak. Harusnya kalau dia punya fondasi yang kuat dalam hatinya ya, maksudnya dimasukin sama ibunya atau bapaknya, biasanya tuh imannya kan jadi menambah ya, dia akan ikhlas. Makanya dia datang dengan penuh senyuman, kita bisa lihat itu kan nggak bisa direka-reka, itu nggak bisa acting kalau udah kayak gitu. Iya, pokoknya berarti keren ya, Lesti the best ya berarti ya. Best. The best. Suka. Strong girl ya. Strong. Kok jadi sedih sih deh lihat, soalnya gue ngalamin. Soalnya lu jadi nggak kawin ya, Wak. Pernah gitu dong. berbesar hati. Dulu Makanya lu dateng. Ih, nggak datang gua mah. Karena nggak diundang. Enggak, kalau nggak diundang gua datang. Diundang. Cuman Cuman harus sih dateng. Ya. Wah, lu tuh harus dateng pakai software yang biru nih Minaj. baju rambutnya pink. Gak masalah, yang penting lo eye catching gitu. Mana salah, orang tuh tahu all eyes on you. Lo bayangin, semua mata tertuju padamu, Boyan. Iya. Lo datang dengan cantik, dengan tas kremes lo tuh, tak. Boy stres tinggal ngapain? Gitu. Ya sih, harus belajar kayak Lesti berarti Iya ya. dong, harus Best Lesti. harus pokoknya aku setuju oke gitu. Berarti ini nyata ya, jodoh, rezeki, maut Tuhan yang ngatur. Iya, Kita nggak tahu ya kan? Nggak ada yang tahu. Tapi emang dulu hits banget loh, Asya Syara tuh hits banget, aku nontonin tiap hari tahu. Apa niru siapa ya? Apa? Ya apa lagi sih, Bu? Apa? Ih, siapa sih Acan bin Maun ya? Siapa sih? Apaan? Miss Boyan pinjam sampo. Dia kata gua kamar mandi umum, Tuh kan bener di sebelahnya rumah susun ya. Ngantri lu ya mandi. Nggak ada, gue lagi syuting. Nggak ada syuting, lagi syuting. Masih pada berbusa lagi badannya. Lu kalau modal lo belum kuat-kuat nggak usah bikin vlog deh mendingan. Iya nih, masa lu jadi gini. Nebusnya dari mana? Gue dari pintunya nih. Iya, sebelah kontrakan ya, sama kosan ya. Gue bingung deh. Masa rumah susun nenek. Bingung dah antara rumah susun ya, terus sebelahnya pasar malam apa segala. Tadi aja ada yang naruh kulkas di situ. Bawa kulkas. Makanya kata gue nih podcast gue apa gelodok ya kan? Ada yang bawa kulkas. Kan kredit ya. Itu kan makanya serunya tuh di sini podcast gue kayak gini. Seru. Ini kan dia bagian-bagian dari rumah Anda. Iya. Ya kan? Tuh lihat tuh ya. Rumah Kan? Anda berarti besar, 2 hektar ya kan? Nanti Komando Channel mau bikin ini kok nanti buat Asya Syara tentang apa namanya bertemakan hijrah ya. Sama Zizi Syahab. Gitu. Iya bisa. Tuh dengerin tuh Bang Yopi. Terus Sedain budget ya. Iya kan? udah ngomong sama Bos Eko. Iya, langsung di-prop. Tolong deh ini. Iya, just bikin, ya kan? Terus? Halo. Halo Mas By the way Eko. ini, Terus by the way, di tahun 2000-an ini Kak Asya Syara identik banget kan dengan namanya film horor kan? Dapetnya film horor ya? ya. Nah, 2 film horor. ceritain dong pengalaman yang kalau syuting syuting apa namanya film-film horor itu pernah nggak sih ada kayak kendala-kendala, misalnya kayak ada yang kesurupan, ada yang dicolek sama kuntilanak gitu? Kesurupan malah sering, Neng. Kalau Pernah? Kalau gue mah enggak ya, nggak tahu tuh saya takut kali sama itu ya, Wak. Galakan ibu ya. Sumpah deh kalau udah ngamuk ngeri lu. Aslinya kalau udah ngamuk ya macem-macem lu ya. Ini meja bisa gue Iya, cepetin. gue udah ngeliat dia lu kalau udah ngamuk lu. Terus udah gitu, jadi kalau aku sendiri yang diganggu enggak. Tapi waktu itu syuting Rumah Pondok Indah 2004 pembuatan. Dulu kan masih pembuatan film tuh setahun sekali. Iya, setahun ya. Preparing tuh setahun sampai penayangan. Jadi bikin 2004 tayang 2005 rilis bioskop.
Nah di 2004 ini pas bikin kita syuting di puncak, ya kan, sama Tante Tami, Cintami Atmanegara tuh jadi mamaku, Ricky Harun jadi adekku. Nah dua ini kita aku sama Ricky lagi beli sate nih ke depan, beli sate. Kan pakai hati-hati gitu kan, jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Terus Astrada gue kan tempat artis di sana ceritanya, di dekat kolam renang sana gitu. Memang belakangnya jurang bro, jadi emang serem sis itu, spooky banget memang itu lokasi gitu. Di sate lagi makan sate ayam nih, tepat tiba-tiba Asya Ricky ayo masuk, udah onsite gitu. Oke. Gue masuk lah, gue lagi ngafalin dialog, lagi blocking, lagi apa. Itu Astrada 1 kan, Astrada blocking kan, kalau film kan Astrada blocking, Astrada blockingnya 2 kan. Iya. Terus Astrada blocking 1 lagi ke sana, ke ruang makeup gue, ruang tunggu gue. Dia pikir gue di situ, kan harus melewati itu kolam renang. Iya dong. Kolam renang itu menghadap ke jurang, ya kan. Ini udah tengah malam, alias tengah pagi, ya kan, jam 12 ke atas, gue lupa, udah lama. Udah gue di kepang, ya kan, masih unyu kan, gue baru 15 tahun. Iya. Kepang, masuk kakinya, pakai baju yang gue pakai semua, masuk kakinya gue lagi gini. Ini Astrada nggak ngomong, ini Astrada yang ngomong bukan gue. Dia gini, Asya, ayo Asya, gitu. Ih si Asya mah diem aja. Asya, ayo lu ngapain sih di kolam renang malam-malam? Gitu. Oh niruin. Udah dong. Ini HP bunyi dia. Iya. Asya udah on set, udah ya, Asya udah on set. Siapa gue lupa deh Astrada satu lagi. Dia datang kok ke set, gemeter dia punya badan, Bo. Berarti gue lihat bukan Asya, iya. Gue diam, gue bilang kenapa sih lu bang? Dia diam aja, kan karena kita lagi take kan. Dia diam, pas udah diam, udah selesai take nih Bo, baru dia ngomong, Mak, gue semua pada ngibrit semua. Iyalah, itu dia bisa niruin sosok orang artisnya ya. Gue, kepangannya gue, kepang 2 gitu. Mukanya juga telak. Gue nggak ada kejuran. Iya, cuman bodinya doang mirip ya. Kata dia, Asya, untung nggak gue lihat. Kalau gue lihat bagaimana mukanya, ya Allah ya Robi. Dia sampai udah deh. Terus akhirnya tetap syuting tuh. Syuting, Mak. Tapi nggak ke lokasi itu dong. Ngelasin. Tetap di lokasi itu. Abis itu gue nggak mau lagi nginjek tuh ruangan gue tuh di belakang, nggak ada. Gue minta di depan aja. Udah. Akhirnya kita tinggal di tempat, kita sempat sebulan kan syuting di situ. Tinggalnya di tempat Tante Tami, Cintami Atmanegara. Jadi aku sama Ricky sama Tante Tami, 3-an. Pengalaman syuting film horor gitu ya? Horor. Terus kalau yang Terowongan Casablanca, jadi gue lagi take ya kan, ceritanya gue lagi adegannya ngelahirin dia. Ceritanya kan pakai kuburan peres kan. Lahirannya enak banget. Ceritanya gitu kan. Gitu. Terus udah gitu. Siapa sutradara tuh, keponakan sutradara ngeliat di belakang gue tuh ada yang gini nih guys. Tapi nggak bisa begini aja perempuan. Rambutnya panjang cenas gitu. Terus udah gitu udah selesai take nih, untung tuh anak ngomong selesai take. Dia bilang gini, Tante Asya tadi di belakangnya cantik dia perempuan. Ngeri amat. Ngegemblok itu di belakangnya. Ikut dia, mau meluk. Tapi nggak bisa. Kata dia begini doang. Mau nyurupin kali. Dia mungkin dia mau, tapi kan gue alhamdulillah ya, gue kalau kemana-mana ya, biar kata bangor-bangor ya, gue tuh dulu kemana-mana tuh selalu ayat kursi nggak tinggal, selawat nggak tinggal tuh gue kalau kemana-mana aja, maksudnya masuk ruangan apa aja tuh begitu baca-baca gitu. Iya, ada bekal ada doanya. Alhamdulillah lah gitu, alhamdulillah deh udah. Tapi ke guanya sih nggak, paling skrebat aja. Nah kenapa tuh ya kok yang ditiruin tuh ke Asya, terus yang dideketin ke Asya, tapi nggak ke Asya sendiri nggak ngeliat, nggak disurupin gitu ya? Enggak, gue syuting di Menteng Pulo tuh kuburan, sampai pagi. Tapi sumpah kalau pakai baju horor ke Asya mukanya ngeri tahu. Dulu pernah jadi hantu gitu dandanin gitu kan? Iya pernah. Paling takut gue kalau ngeliat dia jadi hantu, muka dia bener-bener serem tuh, mata dia kan kalau mata dia kan gede banget nih, apalagi kalau udah pakai sopan hantu udah tuh
Tuh kan tuh, sumpah ngeri ya, ngeri. Ada biji semua, ngeri, sumpah. Jauh-jauh di sini. Udah mau merinding. Nggak ada lah setan lah. Percaya nggak sih? Percaya, cuman ya udahlah, setan itu tuh takut sama manusia tahu. Iya. Karena kan kita tahtanya lebih tinggi. Iya benar, karena kita katanya lebih tinggi dari bangsa-bangsa jin ya, bangsa-bangsa jin. Tapi kan kita tahu memang ada makhluk itu gitu. Tapi ya udah nggak usah lu pikirin amat. Kalau lu pikirin amat kagak bisa kerja dong, Bo. Iya benar. Ya kan, jadi ya udah gue bawa santai aja gitu. Berarti kalau ke tempat syuting itu harus permisi ya, kalau tempat-tempat syuting apapun sih gitu ya? Bukan tempat syuting aja, apa aja lo kayak mau ke tempat mana, keluar rumah, ayat kursi apa segalanya lu baca lah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Pernah lihat ada yang kesurupan? Pernah sering depan muka aku. Kagak. Gue bilang si Rame ya comberan. Iya. Gitu. Masa pas disiram, berarti gak kesurupan. Puyang mikirin KP rumah gitu. dia. Arya aja ada peres ya kan. Si Rame itu yang comberan, gue tuh si ekstra suka aja kan, suka aja. Macem-macem modelnya gitu. Biar pulang duluan. Gue bilang si Rame yang comberan, kagak jadi urusannya. Disadar peres. Ada peres ya. Sedih ada. Kak, kalau sinetron itu kan aku juga pernah ngerasain sinetron nih. Ya ampun itu Kak, bener luar biasa ya. Sampai luar biasa. Itu dari pagi, kadang ketemu pagi lagi. Itu jaga stamina-nya gimana ya? Aku sering sakit loh kalau ikut sinetron. Gimana ya? Mungkin karena terbiasa. Kedua, akhirnya kan gue punya liver kan. Gara-gara sekarang ada udah 2013 tapi nggak parah. Cuma itu ketahuannya gimana? Kan general check up semua karena terlalu capek. Waktu itu kan lagi hamil terus tetap syuting. Diajar syuting mungkin terus. Dia mengendap katanya dokter tuh karena udah lama Asya ngizinin jadi ini untung nggak kuning sih tapi langsung diobatin gitu. Hanya satu disuruh dia rest, istirahat. Waktunya Asya sekarang udah nggak bisa pagi gitu. Makanya kan sekarang gue ada jam karena dia bilang organ tubuh kita tuh jam 9 itu udah drop semua, memang udah dari Tuhan tuh memang ilmiahnya juga gitu. Jadi kita punya jantung, kita punya liver, kita punya lambung, semua tuh udah agak ngedown sendiri gitu sendiri. Dan di jam 9 nih udah mulai harus mulai pabrik udah tutup dah tuh ya kalau jam 9 nih. Nah lu paksa terus tuh bertahun-tahun beng bejebol lah itu mesin ya kan. Iya baru berasa baru berasa nih pas punya anak ya kan, stamina juga udah mulai berkurang ya, baru berasa nih gitu. Kasian. Nah kalau Boyan ada nggak pengalaman seremnya? Wah gua kalau ngomong gitu gua takut Kak. Lu takut? Enggak, gue kalau kayak gitu ngeri. Masalahnya nih ya, gue tuh pernah diliatin begituan apa telak gitu. Kelihatan telak ke di depan muka, terus dia nyamperin gitu. Terus kalau diliatin pasti sama nyokap berdua-dua, apa yang hibrid berdua-dua. Makanya tuh orang gila apa setan gitu kan. Tapi kalau orang gila kan jalannya kan ngepot gitu kan. Ini gantung. Oh setan lah. Jadi makanya waktu itu pernah kan. Jadi kayak aku kan dulu pulang malam penyanyi dangdut kan, jadi kalau pulang kan jam 3 ya kan. Terus tiba-tiba aku mau kencing tuh kalau dulu kan orang rumah zaman dulu kan rumah nenek kalau toilet tuh sama rumah kan misah ya, jadi keluar dulu gitu kan. Nah terus di belakang kan kontrakan nenek banyak ya, jadi kalau misalnya mau masuk misalkan kan orang kontrakan, nah aku tanya lah ini bukan orang kontrakan siapa ya. Nah dia nanya, aku tanya Mas nyari siapa dia diem aja. Terus akhirnya Mas sini Mas, mamaku udah tuh habis selesai pipis, nyari siapa ya Mas, ternyata buka ditanya diem aja, dia nunduk gitu. Dia nunduk gitu, nunduk nyamperin, Mas nyari siapa masa jalannya kayak terbang gitu. Wah ngibrit berdua, tutup pintu jepret, udah tukang nasi goreng gua Kak. Ya Allah, serem gila. Itu tukang nasi goreng gua langsung diem gua, sampai pagi gua tukang nasi goreng. Terus? Iya, terus gua tanya. Bagus kan tukang nasi gorengnya setan juga. Lah, jadi film setan ya. Kayak film gua sama Pondok Indah kan gitu tukang nasi gorengnya si muka rata. Makanya untungnya tukang nasi goreng orang ya kan. Kalau saya tanya,
Bang tadi ngeliat setan nggak? Saya setan itu. Wah kabur lagi ya kan, ngungsi di mana Lu dong? apes kali saat itu ya. Katanya setan yang apes kalau ngeliat saya. Iya sih sebenarnya. Ya kan? Katanya gitu kalau Enggak, atau mungkin lu lagi enggak, katanya ada yang meninggal. Jadi Wangi saudara yang kali lu. ngontrak itu meninggal kecelakaan. Nah mungkin dia mau nyampein ke orang yang ngontraknya udah pulang kampung. ya mungkin yang ngontrak sama mukanya kayak lu. Mirip kali ya. Iya, kata dia nih aja dulu deh. Gue temuin dia salah orang gitu ya kan. Gere-gere juga sih Serem Kak. ya. Iya makanya pengalaman kayak gitu Tapi terus. jangan diseremin, jangan. Iya makanya udah cuek aja positif, tapi itu orang kali orang gitu. Tapi Ya, ya tapi wujudnya kayak gantung orang ya. sih, kayak Orang orang. tapi gantung ya. Iya. Setan maleh pasti bilang orang aja. Setan itu. Iya makanya tapi kayak orang tapi jalannya nggak ada Iya bunyinya. setan. Ya kali Itu orang apa? jalannya emang dia debus. Apaan tuh? Setan lah malih. Mana pikir? Itu suara jangkrik. Suara jangkrik ya? Suara kuntilanak. Iya lu, jangan macam-macam lu Kak. Oh iya. Tuh kan jadi secara ngeri dah. Udah. Baik. Serem gak kalau main peranin setan, serem gue paling takut. Nanti malam kamu tidur sama siapa? Didi. Asik. Enggak. Udah deh. Udah Kita ya. ini nggak ada last question, nggak ada last question. Gue mau ke LA nih, lo nggak ada last question. Last question apa? Ke gue nggak ada last Oh question. ada nih questionnya Apa? nih. Kayak Deddy Kobuser gue ya ada questionnya ya. Nih ada nih questionnya lagi diketik bentar. Ya. Questionnya udahlah ntar aja lah di rumah lah ya. Saya telepon nih questionnya gitu ya. Tuh kan, udah viewers. Ya kalau gitu sampai ketemu lagi di lain waktu. Ketemu lagi di podcast minggu ini jangan lupa nonton terus Kamis sampai Minggu jam 7 malam hanya di Komodo Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Udah, assalamualaikum. Ih, ngeri. Like, comment, and subscribe.